Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog kita di segmen akhir dialog Landstok kita pemirsa. Saya ke Prof. Viku. Prof. Viku, jadi pemerintah sendiri saat ini sedang mengumpulkan data-data aktual apa untuk bisa nantinya membuat semacam map perluasan PPKM Mikro? Ya, jadi sebenarnya bukan bikin map ya. Jadi sebenarnya kan kita punya data seluruh Indonesia, setiap kabupaten kota dan provinsi, dan kondisinya dari awal sampai dengan sekarang. Dan kita bisa lihat mana grafiknya seperti apa, konsisten naik terus atau seperti apa kita lihat. Dan dari situ makanya tadi saya bilang kontributor kasus yang besarnya dari kewilayahan seperti apa. Dari situlah kita tentukan ini sepertinya yang harus menjalankan PPKM. Dan di PPKM itu harus sampai masuk lebih ke dalam lagi adalah PPKM Mikro sampai dengan membentuk poskonya, posko terstruktur, satgas terstruktur. Kemudian kita lihat juga selain wilayah Jawa Bali, kita lihat di daerah-daerah lainnya juga yang konsisten gitu, kurang lebih kontributornya kan biasa ya kalau kayak gitu itu melihatnya pasti kepadatan penduduk itu pasti. Baik. Dan mobilitas penduduknya juga tinggi. Itulah yang akhirnya kita sasar menjadi tempat yang harus kita kontrol lebih ketat gitu. Itulah gunanya di PPKM. Baik. Apakah nantinya sudah pasti wilayah yang kasus positifnya tinggi, kemudian tingkat kepatuhannya rendah, itukah yang akan diberlakukan PPKM Mikro, Prof. Viku? Jadi yang kita berlakukan PPKM itu adalah daerah-daerah yang angka kesembuhannya di bawah angka nasional, yang angka kasus aktifnya juga masih di atas kasus nasional, kematiannya juga masih di atas kasus nasional, dan keterisian tempat tidurnya ICU dan ruang isolasi di atas 70%. Itulah yang kita sasar terutama. Baik, saya ke Pak Diki. Terakhir Pak Diki, ada saran kepada pemerintah ini nanti wilayah seperti apa yang nantinya tepat dilakukan PPKM Mikro? Ya, sebetulnya prinsipnya kan kita tidak perlu ada satu strategi yang ideal. Yang penting adalah komitmen dan konsistensi tadi. Ya, apapun program itu lakukan saja secara berkomitmen tinggi pada setiap level, sektor, dan konsisten. Ini yang pelajaran dari setahun kemarin kita pengendalian pandemi di Indonesia untuk COVID-19 ya. Dan adanya sekali lagi adanya masukan itu akan perlu untuk menjadi perbaikan dan sekali lagi bahwa setiap pemerintah ingin tentu memperlihatkan performanya, itu hal yang wajar dan saya juga mengalami itu dari beberapa pengendalian pandemi. Tetapi saat ini kita perlu juga menyadari bahwa karena ini memang satu pandemi yang kompleks yang memang setelah 100 tahun saya kira ini juga satu yang tidak mudah ya. Oleh karena itu apalagi ada ancaman strain sehingga respon yang sifatnya 3T 5M ini yang menjadi sangat mendasar untuk tidak hanya mengendalikan pandemi saat ini tapi juga mencegah perburukan. Itu yang harus kita perkuat. Jangan sampai menjadi siklus yang juga akan merugikan kita ya. Ketika konsep sederhana dari epidemiologi ini tidak kita lakukan secara memadai. Bahwa Indonesia melakukannya, tapi belum memadai. Yang disampaikan tadi Prof. Viku 100% itu sebetulnya minimal ya. Satu tes per 1.000 orang per minggu itu adalah standar minimal ya. Karena kita akan melihat kalau sudah cukup tes positivity rate itu nggak akan di atas 10%. Tes positivity rate kita akan setidaknya antara 5 atau 8%. Itu yang moderat. Kalau 5% masih berat. Sehingga itu kecukupan 3T kita itu ya terlihat dari indikator tes positivity rate yang sekali lagi indikator itulah yang menjadi rujukan pelonggaran dan pengetatan. Jadi itu mungkin catatan saya. Baik, ini tidaklah mudah, tapi dimanapun itu diberlakukan harus konsisten dan maksimal begitu upaya-upayanya ya, yang menjadi pelajaran untuk kita selama 1 tahun ini. Kira-kira Pak Diki, terima kasih telah bergabung bersama kami, dan Prof. Viku Adisasmito, juru bicara Satgas COVID-19 juga telah bergabung. Terima kasih Prof. Viku atas waktunya.